Baik, saudara, kita lanjutkan materinya. Saya coba masuk dulu ke materinya yang ada di Colab ya. Saya lanjutkan untuk berikutnya, yaitu implementasi pada quantum neural network, misalkan untuk machine learning ya, untuk kasus klasifikasi. Jadi sebelumnya Anda sudah bisa membuat sirkuit ya, sirkuit kuantum. Nah, ketika Anda sudah punya sirkuit kuantum, maka tugasnya adalah melanjutkan sirkuit itu untuk diterapkan pada kasus tertentu, misalkan machine learning ya. Kemudian Anda boleh memilih machine learningnya untuk kasus klasifikasi atau regresi misalkan. Nah, ini saya contohkan untuk klasifikasi. Kemudian ya, kalau di Colab kita seperti biasa install dulu ya materinya, library yang dibutuhkan. Oke, ini sudah. Nah, contohnya misal kita mau klasifikasi yang sederhana dulu ya, misalkan binary pada data iris ya. Anda tahu iris itu public dataset ya, biasa dipakai untuk latihan. Nah, ini ada 4 fitur dengan 3 kelas sebetulnya ya. Jadi kelasnya itu ada 0, 1, 2. Itu bunga iris, jadi ada 3 kelas bunga, 3 jenis bunga. Cuma di kasus ini saya akan menggunakan 2 kelas saja. Jadi 1 kelas akan saya hapus ya. Nah, ini Anda bisa load pakai load iris atau misalkan dataset yang lain, misalkan wine atau Wisconsin ya, pokoknya yang sudah ada lah. Nah, ini untuk latihan pakai yang sudah biasa digunakan, dataset publik itu. Nah, karena saya hanya akan melakukan binary, maka saya hapus 1 kelasnya, yaitu kelas ketiga ya. Kan ada iris setosa, versi apa ya, Virginia atau apa gitu ya. Pokoknya ada 3 kelas lah itu. Nah, ini saya ambil 2 kelas saja ya. Nah, ini saya sudah punya 2 kelas. Jadi kalau di plot nanti dia akan menjadi 2 kelas, yaitu 2 jenis bunga saja, iris A dan iris B ya. Yang C kita hapus. Nah, selanjutnya Anda bisa menambahkan preprocessing. Saya yakin Anda sudah pernah melakukan machine learning ya, karena ada mata kuliah machine learning. Nah, harapannya Anda bisa melakukan analisis EDA juga ya. Cuma di kasus ini tidak saya lakukan ya. Tujuannya kalau Anda melakukan EDA itu datanya sudah siap digunakan ya. Misalkan Anda melakukan uji statistik dulu ya, melakukan fitur seleksi ya, jika diperlukan ya. Anda bisa melakukan setelah handling outlier misalkan, kemudian missing value bla bla bla, kemudian feature selection atau dan lain sebagainya, itu jika diperlukan ya. Nah, di kasus ini saya tidak akan menggunakan. Oke, nah langkah berikutnya Anda bisa menerapkan scaling ya, normalisasi data, misalkan standar scaler, min max, log base ya, ini banyak pilihan ya. Nah, saya coba menggunakan min max misalkan ya. Jadi ini tidak saya detailkan ya, karena Anda harusnya sudah paham ini di mata kuliah machine learning ya, atau minimal data mining harusnya Anda sudah diajari. Oke, di kasus ini saya fokus pada penggunaan quantum machine learning ya. Di ini saya akan membangun quantum neural network nanti. Saya jalankan, kemudian misal saya split ya, pakai holdout split cara biasa menggunakan rasio 80-20 ya. Jadi di sini tes SAS-nya hanya 20%. Ini juga sudah, harusnya Anda sudah paham ya, sudah biasa lah. Oke, nah kita masuk ke QNN ya.
Nah, sebelum ke sana, QNN itu apa? Nah, Quantum Neural Network, varian dari versi kuantumnya. Kalau yang klasik ya, Anda sudah belajar neural network ya, pakai ANN atau deep learning gitu ya. Banyak variannya, misalkan quantum neural. Nah, prinsipnya saya coba cari di sini aja ya, di Google misal secara fundamental. Nah, ini ada misalkan nih. Nah, ini dari GitHub-nya Qiskit kayaknya nih. Oke, nah ini coba gambarnya. Nah ya, dari Qiskit. Nah, ini ada nih ya. Nah, ini prinsipnya nanti yang akan kita bangun adalah neural network berbasis jaringan kuantum. Ya, kalau klasik ya Anda mungkin sudah pernah membuat juga ya versi klasiknya ya, dengan layer-layer ya. Yang penting prinsipnya adalah input layer, hidden layer, output layer. Nah, hidden layernya itu Anda bisa bermain ya, bisa diparametrisasi, divariasi. Nah, kalau di quantum neural network ya, secara umum ya strukturnya. Jadi Anda masih ingat ya, nanti kita harus menyiapkan qubit ya. Nah, ketika qubit sudah disiapkan ya, di sini sebenarnya ada qubit nih. Ini kalau ini contohkan berarti sekian qubit ya, 1, 2, 3 seterusnya ke bawah. Ini kita siapkan dulu qubitnya. Kita sudah bisa kemarin ya. Kemudian qubit itu nanti akan digunakan untuk representasi dari fitur ya. Kalau misalkan ya dataset Anda fiturnya itu ada 4, nah maka Anda harus menyiapkan 4 qubit. Kemarin sudah kita sediakan ya. Nah, ketika Anda sudah menyiapkan qubit, maka Anda harus melakukan encoding data. Misalkan menggunakan feature map kalau sini ya. Jadi nanti ini adalah isinya ya gate-gate yang pernah kita bahas. Misalkan pakai tekniknya banyak, bisa misalkan angel encoding, amplitude encoding, basis encoding banyak. Nah, cuma yang umum itu biasanya orang bisa menggunakan feature map. Ya, feature map ini tinggal manggil. Tapi kalau Anda mau mengembangkan sendiri, misalkan angel encoding, nah itu juga boleh ya. Nah, jadi data encoding. Data yang tadinya klasik kan, tadi datasetnya kita misalkan iris ya, itu kan datasetnya klasik. Ya, ini tadi kalau saudara lihat ini ya. Nah, ini data klasik ini ya. Tahunya bedanya dari mana ini klasik atau enggak? Anda masih ingat ya kalau data kuantum kemarin ada apa? Ada state-nya ya, ada quantum state, ada state 0, ada state 1 belakangnya. Nah, ini kan enggak ada semua, maka ini masih klasik. Jadi kalau kita harus rubah dulu ke state kuantum ya. Kemarin kita sudah nyoba ya, ada state vector itu kemarin. Nah, ini masih klasik ya. Dan ini ada 4 fitur nih, sepal, length, sepal width, petal length, petal width. Nah, ini targetnya ya. Targetnya ada iris itu sebetulnya 150, tapi kita bisa misalkan menampilkan beberapa sebetulnya, enggak harus 150. Nah, ini. Jadi ada kelas 0, kelas ini yang enggak ditampilkan kelas 1, terus kelas 2. 3 kelas ya. Itu dataset iris. Oke, kita tampilkan misalkan coba ini ya. Lihat yang 1 itu berarti kita bisa melihat misalkan 560 lah. Ini nanti kelas 1-nya ketemu. Ini 0 sama 1. Nah, ini ya. Ini kelas 1. Oke. Nah, itu data set iris itu 150. 150 data point, masing-masing kelasnya itu 50 ya. Itu data set iris. Sebentar, saya kembalikan nih pakai. Nah, ini 5 baris saja. Nah, ini ada 4 fitur ya, maka kita akan menyediakan 4 qubit. Oke. Lalu ketika qubit sudah disediakan, maka Anda harus melakukan encoding data. Contohnya pakai feature map, pakai angel encoding, pakai amplitude encoding dan lain sebagainya, banyak cara ya. Nah, itu otomatis data klasik tadi akan berubah menjadi data kuantum. Nah, kalau sudah menjadi data kuantum, maka bisa diproses oleh data processing. Jadi kalau ini namanya pre-processing atau data loading, pre-processing maksudnya. Nah, ini data processing. Nah, nanti akan diproses oleh Ansatz. Nah, Ansatz inilah yang nanti akan melakukan pembobotan ya. Jadi dia akan mengolah sedemikian rupa data-data kuantum tadi.
dengan berbagai parameternya ya. Jadi Anda bisa melakukan parameterisasi, misalkan membangun sirkuit yang lain ya, menggunakan kalau Anda pakai gate rotasi, Anda bisa mengubah jenis rotasinya maupun bobot rotasinya ya, itu Wix-nya. Nah, setelah Anda bisa melakukan pemrosesan, maka bagaimana bisa melakukan klasifikasi? Nah, ini harus di measurement ya. Nanti Anda bisa menggunakan classifier, misalkan pakai neural network classifier. Jadi prinsipnya adalah kalau mau menggunakan quantum neural network untuk machine learning, Anda harus melakukan encoding data, lalu pemrosesan data kuantum. Terakhir, diklasifikasi. Jadi secara umum ini ya. Nah, kita kembali ke sini ya. Tadi sudah. Nah, kita bangun KNN model ya. Nah, Anda sudah bisa membangun sirkuit kuantum ya. Kemarin kita sudah mencoba sirkuit kuantum. Nah, di sini ya, pertama kita harus membangun sirkuit kuantum seperti kemarin itu ya. Lalu parameternya ini bisa dipakai ya. Jadi kalau di sini, nah jumlah qubitnya itu saya menyesuaikan inputnya ya. Jadi kalau saya pakai X-trend seperti ini, berarti akan mengikuti otomatis mengikuti input yang ada di dataset. Tapi Anda bisa membuat variasi yang lain. Ini boleh misalkan Anda pakai, tadi kan Iris ada 4 fitur ya, maka kita pakai 4 ini juga nggak apa-apa ya, sama aja gitu ya. Kalau pakai ini berarti Anda harus menentukan tahu betul datasetnya. Tapi kalau Anda misalkan pengen yang otomatis ya gini aja ya. Nanti akan mengambil mengikuti fitur yang ada di dataset. Lalu saya akan memberikan parameter theta. Tadi kan ada Wix di sini ya. Nah, saudara ingat nih, nah, ini ada Wix ya. Jadi ini tuh bobot parameter untuk ansatz-nya. Anda akan menentukan bobotnya nanti bisa Anda variasikan ya. Misalkan ya, saya pakai theta ini untuk qubit yang ada di pada encoding, lalu kemudian saya pakai pi ini untuk yang ansatz. Sebetulnya ini sama aja ya sebenarnya. Anda pakai satu aja nggak apa-apa. Tapi saya hanya ingin membedakan aja ya. Kemudian seperti biasa kemarin kita harus menentukan mendefinisikan kuantum sirkuitnya ya. Ini misalkan kayak sirkuit. Kemarin kita pakai QC ya gitu. Nah, ini diganti bebas ya. Ini contoh pakai sirkuit. Oke, nah kita masuk ke data encoding. Jadi di ini kita masuk tahap ini. Ya, setelah menyediakan qubit nih parameter sirkuit, jadi kita sediakan qubit dulu ya. Kita sediakan qubit. Kemudian nih parameter-parameternya. Nah, nanti qubitnya dimasukkan ke dalam sirkuit. Oke, langkah berikutnya kita melakukan data encoding nih ya, feature map misalkan nih pakai feature map. Nah, saya misalkan tidak pakai feature map ya. Anda bisa aja pakai feature map misalkan ya. Saya sedang running. Nah, ini saya juga running klasifikasi misalkan ya untuk nah, saya menggunakan feature map kalau ini Z feature map. Ini contoh aja ya. Nah, ini misalkan saya menggunakan Z feature map untuk encodingnya. Nah, ini encodingnya saya pakai feature map ya. Salah satunya Z feature map. Ada banyak ya, ada Z feature map, Pauli feature map, Hamiltonian dan sebagainya, itu banyak sekali yang sudah disediakan. Nah, ini kalau kita tinggal pakai saja. Tapi di sini saya ingin membangun sendiri ya. Nah, ini saya contohkan ya. Ini saya membangun sendiri, data encodingnya saya hanya menggunakan gate array saja ya. Nah, saudara masih ingat ya, kalau ini saya pakai teknik otomatis saja ya. Anda bisa pakai manual sebetulnya ya. Pakai manual misalkan kemarin kan kita pakai manual ya kayak gini ya. Sirkuit, kemudian array. Nah, ini sudah muncul nih. Nah, contoh kayak gini bisa. Nah, ini ya. Jadi nanti ini disederhanakan pakai yang ini. Nah, ini versi sederhananya ya. Jadi jumlah qubit, banyaknya qubit ini kan qubit 0, qubit 1, 2, 3. Nah, itu ini parameter untuk qubit 0, 1, 2, 3. Nah, itu saya definisikan menjadi I. Jadi I itu lari ke jumlah qubit. Saya kira Anda ini enggak ada masalah harusnya ya. Ini Python biasa lah. Oke, saya pakai penyederhanaan aja. Kemudian encodingnya pakai RY, lalu saya kasih barir untuk membedakan dengan ansatz ya. Nah, untuk ansatz
Saya pakai kombinasi RX dan RZ ya, serta CX. CX ini untuk entanglement ya. Jadi ini contoh ya misalkan. Nah, kemudian ini variasi, ini bebas. Jadi ini Anda bebas ya, bebas melakukan variasi atau implementasi atau inovasi. Jadi sirkuitnya bebas dibuat. Kemudian sudah kita plot ya, coba nanti kita plot hasilnya. Nah ini sirkuit yang saya pakai. Jadi sirkuit ini nanti akan saya gunakan untuk tugas klasifikasi data iris tadi ya. Oke. Nah ini, jadi ini encodingnya ya. Ini pakai rotasi RY, kemudian saya kasih barir untuk membedakan dengan ansatnya. Nah ini ansatnya, ini bisa direplikasi ya, diperbanyak lah ya, digandakan. Misalkan nih layer 1, ini saya hanya pakai satu layer aja ya. Anda bisa menambahkan sebetulnya ya. Misalkan tadi saya pakai feature map, nah ini juga sama. Ini misalkan saya pakai 2 replikasi. Jadi feature mapnya akan menggunakan 2 layer. Ya, jadi kalau di sini saya hanya pakai satu layer dari ansatnya aja ya. Oke, kemudian berikutnya, nah kalau sudah membangun sirkuit, maka Anda bisa memanfaatkan sirkuit tersebut ya, misalkan untuk kasus klasifikasi. Ya. Oke, nah ini kita lanjutkan ya. Nah, saya ingin menampilkan proses pembelajarannya, maka saya bangun kurva pembelajaran. Ini opsional, boleh ditambahkan, boleh tidak nanti ya. Kalau mau dipakai ya nanti definisikan dulu, misalkan ya. Ini saya definisikan kurva pembelajaran ya. Jadi ketika iterasi nanti proses pembelajarannya bisa diamati gitu. Oke, setelah itu, nah kita buat classifiernya ya. Pengklasifikasinya menggunakan GNN misalkan ya. Di sini saya ingin menjalankan pada simulator, saya butuh backend, ini backend seperti kemarin boleh, simulator juga boleh ya. Nah, pokoknya tergantung bagaimana mendefinisikan. Nah, ini misalkan ya. Nah, kemudian, nah kalau Anda pernah belajar di neural network klasik ya, artificial neural network ya, atau di deep learning, maka Anda akan menjumpai fungsi aktivasi ya. Nah, kalau di versi kuantum itu namanya observable ya. Jadi ini bisa dirubah-rubah. Jadi fungsi aktivasinya misalkan Anda pakai sigmoid, relu ya, selu dan sebagainya kan, dan sebagainya itu kalau di klasik ya. Nah, kalau di sini berbasis gate ya. Saya misalkan menggunakan gate X, Y, Z, X misalkan. Ini menyesuaikan jumlah qubit. Kalau pakai 4 maka sini harus ada 4 gitu ya. Dan ini bebas ya. Ini misalkan XX semua juga boleh. X, Y, Z, X. Nah, ini namanya variasi ya, parameterisasi. Lalu Anda bisa menggunakan optimizer ya. Misalkan contoh Cobila sama dengan di klasik ada optimizer. Jadi ini ada di ranah klasiknya ya. Nanti bekerjanya ketika optimasi parameter ya. Kemudian ini bisa dirubah-rubah ya. Anda variasikan pakai ADAM, AGGT itu yang dari kuantum ya, adaptive quantum gradient descent ya, dan sebagainya banyak sekali. Nah ini saya pin ke GNN-nya ya, dengan fungsi estimator GNN. Jadi ini sirkuitnya, observable-nya, lalu parameter theta dan pi tadi kita masukkan. Nah, saya akan menggunakan GNN classifier di sini ya. Kalau Anda pakai regresor ya ini regresi, ini diganti regresor. Oke, ini optimizer dimasukkan, kemudian loss function-nya apa, misalkan pakai MSL di sini ya, atau square error sama. Nah, ini tadi kurva pembelajarannya kalau mau ditampilkan taruh sini. Kalau enggak ya ini bisa dihilangkan. Nah, kita coba jalankan yang sudah dibangun ya. Nah, ini sudah berarti ya. Nah, sekarang setelah didefinisikan, nah kita melakukan pembelajaran ya. Sama dengan di klasik, tinggal kita fitting aja ya. Di fitting atau proses trainingnya nanti berjalan ya. Saya kasih waktu misal ya biar tahu, karena ini di simulator ya mungkin perlu waktu untuk tunggu ya. Nah, kita coba dulu. Nah, ini apa nih kedap-kedip. Oke lah, ditunggu saja prosesnya.
Nah, ini karena tadi sudah running ya. Oke, ditunggu saja ini ya. Nah, ini masih proses di. Nah, ini sudah ya. eh, 0 second. Nah, ini kita evaluasi pakai ya. Kalau Anda di klasifikasi, Anda bisa menggunakan classification report ya. Kalau di regresi Anda bisa menggunakan matrik yang sesuai, misalkan MSE, RMSE, R-square dan sebagainya ya. Kita upload. Nah, ini ya. Nah, hasilnya sangat sempurna nih. Jadi eh, QNN Quantum Neural Network ya, jaringan eh, saraf kuantum yang kita bangun ternyata dia punya performa yang prestisius nih ya. Ini superior sekali nih. Dia bisa mengklasifikasi dengan sempurna. Artinya dia bisa membedakan kelas-kelasnya dengan sangat sempurna karena akurasinya satu, presisinya satu, recall-nya satu, ya semuanya satu nih. Nah, ini bagus. Berarti Anda bisa membangun model yang robust. Ya. Kita plot ya apakah benar. Nah, kita plot pakai convolution matrix. Saran saya Anda juga belajar ya, meskipun di masalah klasik Anda sudah pernah, nah Anda pahami. Maksudnya convolution matrix itu apa? Oke. Kalau di biner, maka Anda kasus kelas biner ini Anda akan menjumpai ya, ada true positif, ya, true negatif, ya, istilah kayak gitu dipahami. Ada false positif, false negatif. Nah ini kita bisa lihat ya, sempurna karena dia nilai false-nya 0. Ya, jadi kelas kelas nolnya itu ada 38 untuk training, data testing kelas satunya ya ada 42. Itu dia bisa mengenali dengan sangat eh, relevan atau cocok lah ya. Kemudian yang tes juga sama, ini false-nya kosong. Artinya dia tidak salah memprediksi. Jadi prediksinya itu 100% betul. Nah, ini. Jadi kalau Anda bisa membangun sirkuit dengan pada satu dataset tertentu dengan performa yang robust ya, yang tangguh, nah itu bagus. Kita cek pakai ROC curve-nya ya, jalankan. Nah ini satu sempurna. Jadi model yang kita buat tadi betul-betul bagus ya. Nah, ini karena tidak ada rate yang belok-belok ya. Ini lurus tegak lurus. Ya ini sempurna. Kalau Anda misalkan di sini 0,9 aja itu nanti dia akan bengkong gini ya pasti. Nggak mungkin tegak lurus kayak gini. Kalau ini antara yang training testing ini tegak lurus. Ya ini karena dia sudah sempurna ya. Nah, kita plot decision boundary-nya, dia apakah memang ada kelas yang tertukar enggak? Nah, itu harusnya tidak ada karena hasilnya tadi akurasinya 100% ya. Nah, kalau ini agak ditunggu aja. Nah, nanti proyek Anda ya sebagai tugas dan juga nanti UASnya adalah Anda membangun sirkuit kuantum dan mengaplikasikan atau mengimplementasikannya dalam quantum learning aja lah ya. Datasetnya bebas, Anda boleh mencari banyak, cari dataset publik ya, Anda boleh eh, cari contoh yang sudah ada, kemudian nanti Anda coba, uji coba ya. Ketika Anda mendapatkan performa yang lebih baik dari yang sudah ada, nah nanti Anda bisa dapat nilai A ya. Kalau lebih buruk ya nanti nilainya nggak jadi A. Jadi kira-kira gitu ya untuk project tugasnya. Ini kita tunggu dulu ya. Oke, nah ini sedang running saya. Nah ini juga lumayan bagus nih, 94% kalau ini. Nah ini pakai QuantKNN, kalau ini saya membangun QSVM ya, Quantum SVM. Nah ini juga oke lah, performanya sudah lumayan. Nah ini ya, jadi ini kalau tidak 100% pasti dia akan bengkong gini ya. Kalau 100% ya dia tegak lurus. Ini artinya ada kelas-kelas yang masih tertukar gitu. Oke, nah ini mau cek sub value belum dapat nih. Oke, kita kembali ke sini ya. Oh, masih belum jalan, masih belum selesai, ditunggu. Kalau ada yang mau ditanyakan nanti bisa ditanyakan ya.
Jadi setelah pertemuan ini nanti Anda berikutnya silakan mengerjakan proyek ya. Saya kasih waktu ya untuk mengerjakan proyek. Anda bisa diskusi dengan saya selama mengerjakan proyek ya. Jadi pertemuan selanjutnya Anda saya kasih waktu untuk mengerjakan proyek ya. Coba dulu waktu 2 minggu ke depan. Nah, itu Anda coba. Oke, masih nunggu ini ya prosesnya. Eh, Anda nanti pertemuan berikutnya ya. Jadi ini pertemuan ke berapa nih? Yang ketiga ya. Nah, nanti ke 45. Jadi 2 minggu ke depan coba Anda bangun sirkuit kuantum, kemudian implementasikan pada kasus tertentu, datasetnya bebas ya. Anda cari ya, cari model-model yang sudah ada, misalkan ya di GitHub juga atau di mana aja bebas, nggak apa-apa. Tapi kalau Anda menggunakan modelnya orang lain, maka eh, harus dapat yang lebih baik ya. Jadi misalkan modelnya orang lain, datasetnya orang lain ya, pokoknya persis dari yang sudah ada di GitHub atau di mana aja. Nah, jadi cantumkan sumbernya. Nah, tapi Anda sebisa mungkin bisa lebih unggul. Nah, itu nanti saya kasih nilai eh, yang bagus lah pokoknya. Tapi kalau lebih buruk ya sudah pakai modelnya orang lain tapi hasilnya lebih buruk. Nah, ini bahaya ini ya. Ini nilainya nggak sempurna gitu. Tapi akan lebih bagus kalau Anda bangun sendiri misalkan ya. Terus datasetnya Anda terapkan, cari yang eh, relevan, kemudian Anda gunakan. Nah, itu nilainya bisa bagus. Nah, ini sudah nih ya. Nah, ini ya. Jadi ini 100% nih ya. Jadi yang biru, kelas biru ya, yang ngumpul di biru, yang merah ya merah. Nggak ada yang kecampur ya. Tapi kalau misalkan performanya tidak 100% itu pasti nanti ada satu titik ya. Yang biru itu ada di dekat merah gitu ya. Pokoknya nyebrang gitu lah ya. Nah, seperti itu. Oke. Nah, ini implementasi dari quantum neural network ya. Sudah saya contohkan nih kalau Anda menggunakan versi machine learning quantum ya. Nah, kalau di nanti Anda bisa membandingkan ya antara sebetulnya Anda bisa membangun quantum neural network, quantum VQC, virtual quantum circuit ya. Seperti yang saya pakai ini atau QSVM ya, quantum superconductor dan banyak sekali varian yang lainnya.
Nah, itu Anda bisa manfaatkan. Oke, ada yang mau ditanyakan? Rekan-rekan mahasiswa? Permisi Pak, izin bertanya Pak. Silakan. Itu selama kita proses membuat proyeknya itu komunikasinya lewat grup atau Japri atau bagaimana? Nah, Anda boleh bertemu langsung ke saya biar nggak bingung ya. Jadi silakan Anda bisa diskusi dengan saya langsung di ruangan saya ya. Jadi Anda saya kasih waktu 2 minggu dari sekarang ya. Ini untuk membangun project Anda ya. Jadi fokus ke QNN dulu aja lah ya, Quantum Neural Network, membangun jaringan sirkuit kuantum dan mengimplementasikan pada dataset yang bervariatif ya. Terserah Anda ambil salah satu dataset ya. Anda boleh pakai klasifikasi, boleh regresi, bebas. Kalau Anda mau pakai regresi, nanti kita ganti aja di sini. Nah, ini nanti kita ganti dengan regresor. Ya. Ini kan classifier, berarti dia akan melakukan klasifikasi. Kalau datasetnya regresi ya, continue ya, ini nanti ganti aja. Regresor. Tapi harus dipanggil dulu di atas ya, didefinisikan jelasnya. Nah, ini nanti Anda bisa memanggil yang classifiernya. Misalkan ya, yang regresor gitu. Nah, itu. Jadi Anda silakan nanti bisa bimbingan dengan saya juga diskusi lah ya, bisa diskusi dengan saya terkait project quantum machine learning ini ya, berbasis QNN ya, kalau bisa QNN dulu aja. Anda boleh bebas mencari sumber dari manapun ya. Kalau Anda ingin replikasi miliknya orang juga boleh, tapi syaratnya akan saya kasih nilai yang bagus kalau Anda lebih bagus performanya ya. Jadi nanti tugasnya silakan dibangun, diimplementasikan, kemudian hasilnya ditunjukkan ke saya ya. Selama diskusi silakan ke kampus ya, bisa janjian diskusi dengan saya di sana di ruangan saya. Kemudian nanti hasilnya kalau Anda sudah merasa oke, silakan dikirim. Nanti saya sediakan link untuk mengumpulkan tugas ya. Nah, ketika mengumpulkan itu harus sudah dalam bentuk di running. Jadi saya tinggal melihat saja hasilnya ya. Jangan dihapus outputnya. Pokoknya sudah muncul runningannya dan datasetnya nanti dikirimkan. Itu sebagai tugasnya ya. Jadi ya 2 mingguan dulu lah. Nanti kalau masih kurang saya tambah waktunya. Gitu ya Mas Hafid. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bisa dipahami ya? Bisa Pak. Oke, kalau tidak ada, saya kira cukup ya untuk pemberitahuannya. Nanti file-file ini saya taruh di link di atau di YouTube atau di Drive lah ya. Nanti Anda bisa mengaksesnya untuk latihan. Oke, kalau tidak ada, saya kira cukup ya untuk sesi implementasi hari ini ya. Jadi setelah ini 2 minggu ke depan Anda tugasnya membangun dulu ya sirkuit Anda lalu diimplementasikan gitu ya. Nanti untuk komunikasi kalau butuh diskusi bisa ketemu saya di kampus ya, nanti bisa diskusi langsung aja biar nanti nggak bingung gitu. Kalau ada yang error atau apa nanti bisa langsung gitu ya. Kalau lewat WA nanti kurang optimal. Saya kira itu. Kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan, saya cukupkan ya pertemuan hari ini. Absensi nanti akan saya absensikan sesuai dengan laporan dari Google Meet ini. Saya akhiri, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.